Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Supriyono, dosen pengampu mata kuliah penghapus peringan dan pemberat pidana pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Selamat datang pada perkuliahan semester ini. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan semangat, aktif berdiskusi, serta memiliki komitmen untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami berbagai persoalan hukum pidana. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, asas, dan dasar hukum penghapusan pidana, peringanan pidana, serta pemberatan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain mempelajari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita juga akan mengkaji doktrin hukum, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta berbagai putusan pengadilan sebagai bahan analisis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan konsep dan dasar hukum mengenai penghapusan, peringanan, dan pemberatan pidana. 2. Menganalisis penerapan ketentuan tersebut pada berbagai kasus hukum yang nyata. 3. Menilai pertimbangan hakim dalam putusan pidana secara kritis dan argumentatif. 4. Menyusun analisis hukum secara sistematis menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan studi kasus. Proses pembelajaran akan dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Oleh karena itu, selain penjelasan materi dari dosen, mahasiswa akan terlibat dalam diskusi kelas, studi kasus, problem-based learning, case method, presentasi, penugasan individu maupun kelompok, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Melalui berbagai aktivitas tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan yang berkembang di masyarakat. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan menjadi target pembelajaran selama 1 semester. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan dasar hukum mengenai penghapusan pidana, peringanan pidana, dan pemberatan pidana. Capaian ini akan dicapai melalui pembelajaran konseptual, diskusi interaktif, dan kajian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai referensi hukum pidana. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis penerapan alasan penghapusan, peringanan, dan pemberatan pidana dalam berbagai kasus konkret. Untuk mencapai kompetensi ini, mahasiswa akan diberikan studi kasus, problem-based learning, serta latihan analisis terhadap putusan pengadilan sehingga mampu menghubungkan teori dengan praktek. CPMK ketiga adalah mahasiswa mampu menilai pertimbangan hakim dalam putusan pidana secara kritis dan argumentatif. Pada tahap ini, mahasiswa akan melakukan telaah terhadap putusan pengadilan, menggunakan pendekatan case method, kemudian menyusun argumentasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan jurisprudensi yang relevan. Selanjutnya, CPMK keempat adalah mahasiswa mampu menyusun analisis hukum pidana secara tertulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus.
Capaian ini diwujudkan melalui penyusunan tugas individu maupun kelompok berupa analisis kasus hukum yang disusun secara sistematis, logis, dan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Keempat CPMK tersebut disusun secara bertahap, dimulai dari kemampuan memahami konsep, menganalisis permasalahan hukum, mengevaluasi pertimbangan hakim, hingga menghasilkan analisis hukum secara komprehensif. Dengan demikian, pada akhir perkuliahan, mahasiswa tidak hanya memiliki penguasaan teori, tetapi juga mampu menerapkan ilmu hukum pidana secara profesional dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum. Demikian perkenalan kami sekaligus sebagai perkenalan mata kuliah penghapus peringan dan pemberat pidana. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini di semester ini saya ditugaskan oleh fakultas berdasarkan surat keputusan dekan untuk mengajar saudara dengan mata kuliah Pusringrat Pidana, penghapus peringan pemberat pidana. Apa sih Pusringrat Pidana itu? Secara garis besar perlu disampaikan bahwa Pusringrat Pidana yang merupakan kependekan dari penghapus peringan pemberat pidana adalah sebuah aturan hukum yang itu tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maupun KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di situ ada kata penghapus, ada kata peringan, dan ada kata pemberat. Di mana dari tiga kata itu jelas hal tersebut sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik yang lama maupun yang baru. Namun memang karena ada perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksud, pasal-pasal terkait dengan penghapus peringan dan pemberat pidana itu berbeda, sangat berbeda. Banyak dari pasal-pasal itu kemudian pasalnya berubah. Pasalnya berubah. Seperti contoh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, kaitan dengan penghapus pidana itu diatur di pasal 48, 49, pasal 50, 51, dan 52. Tetapi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, terpaksa saya ONCE dulu. Saya coba pelajari secara seksama, pelajari secara cermat, agar bagaimana yang saya sampaikan kepada saudara-saudara selaku mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pusringrat ini itu tidak salah dalam memahami apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kita merasa bangga bahwa kita sudah punya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang merupakan karya anak bangsa, di mana sudah sekian tahun sejak kita merdeka sudah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru kali inilah, baru sejak tanggal 1 Januari 2026 inilah kita menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang itu merupakan karya anak bangsa, di mana pendekatan-pendekatan yang dipakai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu sangat jauh berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang lama, di mana hanya dikenal upaya-upaya pembalasan di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama. Kalau kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini kan model pendekatannya adalah model pendekatan restoratif, model pendekatan rehabilitatif, dan model pendekatan koreksional. Ini yang menarik bagi kita, meskipun tetap ada pidana hukuman mati masih tetap dipakai dalam undang-undang hukum pidana yang baru ini. Namun demikian, apapun vonis hukuman mati itu tidak kemudian serta-merta bisa dilaksanakan. Di dalam pasal 100 dalam undang-undang hukum pidana yang baru ini masih ada jeda waktu kepada terdakwa yang sekaligus mungkin sudah terpidana karena sudah berkekuatan hukum tetap atas putusan itu, masih ada jeda waktu selama 10 tahun untuk melakukan sikap-sikap yang baik, yang itu bisa dinilai nanti agar putusan hukuman matinya itu bisa berubah menjadi putusan seumur hidup. Bahkan dari seumur hidup kemudian diuji lagi selama beberapa tahun berikutnya, itu bisa beralih ke putusan maksimum 20 tahun penjara. Saya sampaikan di sini kaitan dengan dasar penghapus pidana. Dasar penghapus pidana sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa berbeda pasal-pasalnya dibandingkan dengan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Kalau di kitab undang-undang hukum pidana yang lama, ya, itu banyak diatur sebagaimana saya sampaikan, yaitu di pasal 48, 49, 50, 51, 52. Seperti contoh, bahwa dalam penghapus pidana itu dikenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apa sih alasan pembenar? Alasan pembenar itu adalah menghapus sifat melawan hukum perbuatan dimaksud. Jadi menghapus perbuatan melawan hukumnya. Melawan hukumnya ada tetap. Perbuatan itu tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu dihapus. Dan juga dikenal dengan adanya alasan pemaaf. Apa alasan pemaaf itu? Alasan pemaaf itu adalah menghapus kesalahan pelaku. Dia salah, tapi dihapus kesalahannya. Ya. Saya contohkan alasan pembenar, di mana menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Di mana perbuatan dianggap benar, ya, menurut hukum. Jadi menghapus sifat melawan hukumnya karena perbuatan itu dianggap benar, meskipun sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum. Makanya disebut dengan sebagai alasan pembenar, membenarkan perbuatan itu, ya, membenarkan perbuatan itu menurut hukum meskipun perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang melawan hukum, ya. Misalnya contoh pembelaan terpaksa atau nokwel, ya. Ini di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lama diatur di dalam pasal 49. Tetapi di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diatur di pasal 34. Ya. Diatur di dalam pasal 34, yaitu pembelaan terpaksa, di mana seseorang itu melakukan pembelaan diri dalam rangka agar apa yang dilakukan terhadap dirinya itu kemudian bisa dia lakukan pembelaan, sehingga apapun yang dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa, namun tentu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi bahwa itu dikatakan sebagai pembelaan terpaksa.
Misalnya ada seseorang yang kemudian karena memang situasi, maka dia harus merebut senjata orang yang mau membunuhnya misalnya. Dan itu tidak ada jalan lain kecuali hanya merebut senjata pihak lawan itu, yang kemudian dia lakukan pembelaan diri dengan menusuk si pelaku yang diduga akan menganiaya terhadap orang yang mau membela diri ini. Itu adalah pembelaan terpaksa. Tentu yang saya sampaikan tadi tentu harus ada syarat-syarat. Misalnya dia tidak bisa lari sudah, syarat-syarat itu di suatu tempat yang itu tidak memungkinkan dia melarikan diri. Tapi kalau masih dia bisa melarikan diri, sebenarnya itu bukan pembelaan terpaksa, karena dia masih bisa melarikan atau menggunakan pilihan yang lain. Artinya bahwa ini tidak ada pilihan kecuali dia harus melakukan pembelaan terpaksa, sebagaimana dia itu di pasal 34 KUHP. Kemudian selanjutnya alasan pembenar di mana menghapus surat melawan hukumnya, saya contohkan sebagaimana diatur di dalam pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan diatur di pasal 50 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yaitu perintah undang-undang. Kalau itu sudah perintah undang-undang, meskipun itu ada merupakan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu menjadi hapus. Ya. Kira-kira saudara bisa mencontohkan apa sih yang dimaksud perintah undang-undang? Contohnya apa? Contohnya apa kira-kira? Saya feedback balik kepada saudara selaku mahasiswa yang mungkin bisa memberikan umpan balik. Apa contohnya kira-kira? Berkaitan dengan tugas polisi yang misalnya sedang menangkap pelaku pencurian gitu Pak, dan dengan terpaksa dia harus misalnya dengan menembak kaki dari seorang pelaku pencuri tersebut yang hendak melarikan diri maupun untuk melawan ya itu adalah salah satu contoh dari alasan pembenar sebagaimana diatur di dalam pasal 31, yaitu karena alasan perintah undang-undang, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi hapus, perbuatan melawan hukumnya, sifat melawan hukumnya itu menjadi hapus. Kemudian selanjutnya adalah perintah jabatan yang sah. Apa kira-kira contohnya perintah jabatan yang sah itu? Sebagaimana diatur di pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dan juga diatur di dalam pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Perintah jabatan yang sah. Di situ bisa dikategorikan bahwa ada alasan pembenar yang kemudian bisa menghapus sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan. Apa kira-kira? Perintah jabatan yang sah. Jaksa yang sedang melakukan penetapan hakim dengan cara menahan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana gitu. Jadi kan secara tidak langsung kebebasan terhadap pelaku ini menjadi terbatasi oleh adanya penahanan yang dilakukan oleh jaksa. Oke, itu bisa menjadi salah satu contoh alasan pembenar dalam rangka untuk melaksanakan sebagaimana pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yaitu perintah jabatan yang sah, di mana yang sebenarnya menahan seseorang dalam lingkup ruangan dan waktu yang sempit dengan batasan waktu tertentu itu adalah perbuatan melawan hukum, yaitu di mana seseorang itu tidak boleh disekap, tidak boleh ditahan dalam ruangan tertentu yang itu sangat mengganggu dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun karena itu perintah jabatan yang sah, di mana melalui proses persidangan dia divonis bersalah, maka tidak bisa tidak
pejabat yang bersangkutan harus melaksanakan perintah jabatan yang sah meskipun itu melanggar dan atas perbuatan itu ada perbuatan melawan hukum. Contoh lagi yang nyata yaitu ada seorang algojo yang dalam rangka untuk memvonis mati dari terpidana yang dijatuhi hukuman mati untuk dilakukan hukuman matinya. Itu juga membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, ya katakanlah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh si algojo tersebut, tentu itu juga merupakan perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur di pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru maupun di pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama itu salah. Dihukum dengan apapun, dinilai dengan apapun, menghilangkan nyawa orang lain itu tidak dibenarkan secara hukum. Tetapi karena itu perintah jabatan yang sah, seorang algojo harus melakukan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati harus dilakukan, dan perbuatannya itu meskipun itu perbuatan sah melawan hukum, tapi sifat melawan hukumnya menjadi dihapus. Sebelum saya lanjutkan pada yang lain, materi berikutnya mungkin ada yang disampaikan dari mahasiswa-mahasiswa yang hadir di perkuliahan kali ini. Silakan yang lain. Pak, Ya, Mas Ali, silakan. di pembahasan yang awal tadi Pak, terkait pidana mati. Meskipun ada pidana mati, di sana kan ada tinjauan katanya Bapak tadi. Tinjauan selama orang ini berperilaku baik dan lain sebagainya itu bisa ditujukan ke hukuman seumur hidup sampai ke 20 tahun. Iya. Apabila orang ini bebas dari penjara, pas melakukan residivis yang sama seperti yang di awal tadi, apakah perilaku baik itu masih berlaku Pak? Apakah langsung hukuman mati, apa tetap balik lagi? Kalau dia mengakui lagi, kalau bersalah tetap dapat keringanan lagi. Tentu asas legalitas berlaku ya Mas. Di mana asas legalitas itu seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada aturan hukum yang diatur sebelumnya. Tentu berlaku. Kalau saya melihat seperti itu, karena begini, pada saat dia sudah mendapatkan vonis hukuman mati, kemudian setelah 10 tahun dia itu kemudian berperilaku baik dan akhirnya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi, itu harus mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari LP yang bersangkutan. Tapi tidak hanya sampai di situ, tidak seperti yang disampaikan oleh Otman Paris. Otman Paris itu di dalam komentarnya pernah menyampaikan bahwa kalau kayak gini ini kan menggampangkan katanya. Padahal tidak hanya sekedar surat keterangan baik dari kepala LP, tetapi itu ada proses, tapi harus ada keputusan presiden, harus ada kepres, sehingga tidak gampang untuk mendapatkan bahwa dia dikatakan berperilaku baik, sehingga kemudian ada perubahan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, apabila ternyata dia itu sudah selesai melakukan 10 tahun dan dianggap berdasarkan keputusan presiden itu dia dianggap sudah memenuhi syarat untuk tidak lagi hukuman mati tapi berubah ke seumur hidup kan tetap ada di dalam LP. Iya Pak. Nah, kan tetap ada DP. Itu kan bisa turun lagi ke 20 tahun. Iya. Nah, apabila si pelaku ini, si narapidana ini bebas, melakukan pidana yang sama yang mengakibatkan dia hukuman mati, apakah tetap berlaku? Melakukan residivis dengan pidana yang sama seperti ini, misalkan Iya. Proses hukum terhadap kasus yang baru tentu perlu dilakukan lagi. Ya, dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi tergantung kepada hakim untuk memvonis. Apabila kemudian dia itu berperilaku baik dari hukuman mati beralih ke hukuman seumur hidup, berperilaku baik lagi dari seumur hidup akhirnya hanya 20 tahun, dan dari 20 tahun dia sudah keluar maksudnya kan. Nah itu kemudian melakukan lagi tentu atas
proses hukum sebelumnya tentu itu untuk kasus yang sebelumnya. Jadi untuk kasus yang baru tentu proses hukum tetap dijalani lebih dulu, tidak kemudian serta-merta kalau seseorang itu digelandang kemudian langsung dihukum mati, tidak juga. Tetapi paling tidak itu adalah syarat untuk memberikan dia vonis yang lebih berat lagi. Mungkin nantinya apabila ternyata dia itu dihukum mati, mungkin sudah tidak ada lagi proses-proses untuk membuat dia dirah dan lain sebagainya, karena sudah pernah pengalaman sebelumnya seperti itu. Saya kira seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, mungkin saya lebih mempertegas kaitan dengan apa sih perbedaan alasan benar dan alasan maaf, sehingga kita bisa paham bahwa di antara menghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, itu mana yang lebih pas, alasan pembenar atau alasan pemaaf apabila terjadi ada penghapus pidana. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukumnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahannya. Itu yang membedakan. Jadi alasan pembenar itu menghapus sifat melawan hukumnya, tapi alasan pemaaf itu menghapus kesalahan. Jadi tidak menghapus sifat melawan hukumnya. Demikian juga alasan pembenar bukan menghapus kesalahannya, tapi menghapus sifat melawan hukumnya. Kemudian perbedaan kedua antara alasan pembenar dan alasan pemaaf itu bahwa perbuatan yang dilakukan dengan alasan pembenar itu perbuatannya dianggap benar, perbuatannya tidak dianggap salah, perbuatannya dianggap benar karena perbuatan itu dilakukan oleh pelaku, oleh pihak yang memang itu sebagaimana diatur di dalam alasan pemaaf tadi, sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal yang saya sampaikan tadi, yaitu pembelaan terpaksa, perintah jabatan, perintah undang-undang, perintah jabatan yang sah, perintah undang-undang. Tapi kalau alasan benar, perbuatan tetap salah, tapi masih dibenarkan. Kenapa? Karena tadi seperti dilakukan oleh ODGJ, kemudian pembelaan yang sangat-sangat terpaksa, artinya melampaui batas. Selanjutnya perbedaan alasan pembenar dan alasan pemaaf, bahwa di alasan pembenar itu tidak ada tindak pidana. Jadi tidak ada tindak pidana karena perbuatan melawan sifat melawan hukumnya itu sudah dihapus, sehingga tidak ada tindak pidana. Tapi kalau di alasan pemaaf, tindak pidana tetap ada. Jadi pelaku cuma dimaafkan kalau alasan pemaaf itu, tindak pidananya ada, tapi dimaafkan. Karena sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang lama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai ketemu di minggu berikutnya di mata kuliah menghapus peringan berat pidana ini. Terima kasih. Salam maaf, salah dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.